Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah, rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis pondok pesantren Khairul Hikmah untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada pagi yang menjelang ini. Nah, tak lupa salawat serta salam marilah kita terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mulai penyampaian materi dari AA sampai TTT di sini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Kalian belum kenal TTT di sini? Sebelumnya saya pribadi Adila Rizkita Academy di sini bertugas sebagai moderator yang akan memimpin yang akan memandu acara pada pagi kali ini. Kemudian sebelah sini ada rekan saya. Saya Muhammad Tadi dari Jakarta. Kemudian selanjutnya ada nama saya Eka Febriani dari Alhamdulillah. Oke, lanjut aja ya. Selanjutnya itu di sini kita akan sedikit menyampaikan materi pada kalian tentang hadis, yang mana pada pertemuan pertama ini kita akan menjelaskan tentang pengertian hadis, pengertian Al-Quran dan hadis, kedudukan hadis dalam Islam dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kita akan membahas 4 topik itu. Kalian nanti bisa simak ya. Baik. Nah, adapun susunan acara pada pagi hari ini itu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh TTT dan AA yang ada di depan. Kemudian yang terakhir kemudian adalah sesi diskusi, sesi tanya jawab. Jadi kalian bisa bertanya pada TTT yang di depan. Kemudian yang terakhir ada sesi untuk doa. Nah, untuk mempersingkat waktu kita buka acara pada pagi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Baik, untuk yang pertama kita panggil presentator pertama, yaitu Syaukillah. Kepada Syaukillah dipersilakan. Di sini alhamdulillah tak ada ya. Di sini kita akan mengomunikasi dengan hadis. Sebenarnya santai aja supaya teman aja nggak usah tanggung-tanggung mau nanya nanti habis selesai apa. Jadi kalau buat tahu hanya
Sebelumnya ada yang tahu nggak hadis itu apa? Karena kalian berbeda. Hadis itu apa yang kalian tahu? Apa? Orang jangan bermalu, apa tahu aja. Kalau salah kan sama belajar. Hadis itu apa? Ya tahu. Biar nggak ada yang ingat, biar jangan ngomong sendirian. Hadis itu apa? Jangan tahu aja. Siapa aja yang ngomong tangan? Ya. Kalau orang yang jelaskan hadis apa? Ya kalian tahu. Sebelum belajar akan hadis. Belum. Enggak pernah dengar hadis itu apa? Kan misalnya dengar hadis nanti itu begini, nanti kayak gini. Dan itu hadis apa? Kira-kira yang kalian tahu, yang kalian paham, yang kalian pelajari hadis itu apa? Ayo. Belum ada yang tahu? Yang sekarang tahu aja. Yang masih ada kita pasti paham, masih tahu maksud kalian apa aja. Jadi hadis itu sebuah perkataan, sebuah tingkah laku, sifat, terus pokoknya segala sesuatu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini disebut hadis itu disebut juga sunnah, hadis sunnah, sebuah perkataan, perbuatan, ketetapan disebut dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan syariat. Hadis ini dijadikan sumber hukum selain dari Al-Quran dan itu hadis itu jadi apabila dikatakan hadis jadi Rasul pernah ngelakuin ini pada zaman itu terus Nabi pernah berbuat seperti ini tapi bukan pernah berbuat seperti ini dan itu namanya hadis ya jadi paham hadis itu apa? Hadis itu seperti itu. Jadi apabila bisa dikatakan hadis, kalau misalkan itu semuanya dari Rasul. Nggak bisa kalau misalkan kakak ngomong kita harus begini. Kita bilang oh itu hadis, nggak bisa. Jadi hadis itu hanya terkhusus pada segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, segala macamnya. Itu yang namanya segala macamnya ya. Nah, terus ada juga macam hadis, ada yang hadis sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, nanti kita belajar gitu. Di sini hadis itu dibagi dari sini. Dan juga hadis itu ada strukturnya. Hadis itu ada strukturnya. Ada sanadnya, ada matnnya, ada mubarifnya. Sanadnya itu apa sih? Sanad itu orang yang menyandarkan. Kayak misalnya contoh sanadnya itu dari ada sana Umayyu'an Abdullah ibnu sampai sini jadi sampai sebelum kata Rasul sampai Rasulullah SAW ini udah kata Rasul tapi kalau dari sini sampai sini ini kesadarannya ini namanya sanad tahu. Jadi kan biasanya kita yang kita tahu tuh kita nggak belajar sanad dulu kita sama belajar kayak kalian tahu hadis misalkan kayak misalkan apa ini isinya nama-namanya oh ini doang yang biasanya kan hadis. Tapi kalau misalkan nanti kalian belajar mendalam tentang hadis nanti itu dikasih tahu sanadnya, matanya, terus pokoknya terus kenapa bisa dikatakan hadis itu hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan nanti belajar. Karena dikasih tahu seperti itu nih. Jadi dinamakan sanad itu ini awalnya sampai perkataan Rasul sebelum perkataan Rasul itu dinamakan sanad. Tapi kalau misalnya mata itu isinya kalimatnya. Jadi Rasulullah SAW ya turun. Nah ini sanad sanad makanya ini nama kalau dulunya wa inama itu
Ada apa? Pakai bawahnya, pakai air, pakai air di sini. Ini namanya makan. Jadi isinya ini isinya dari sini, dari dapur, dari apa Rasul ngomong sampai sini, ini isinya makan. Ini namanya makan isi dari kandungan hadisnya. Nah, terus Muqaddas itu orang yang menulis hadis yang dia dengar suatu buku, terus jadi namanya Rawahul Bukhari. Kan ada Imam Bukhari, terus banyak dah imam-imam yang meriwayatkan hadis. Ini namanya Bukhari. Ngerti yang di sini. Jadi ini namanya sanad. Sampai perkataan Rasul, sampai itu yang dia dengar Rasul ngomong. Ini namanya makan isinya sampai sini. Terus ini namanya Bukhari. Gimana saya langsung ke artinya. Misalkan kalau dikatakan ada kami Abdullah bin Zubair yang berkata telah menceritakan kepada Sufyan. Ini namanya sanad dari Al-Humayni Abdullah bin Zubair, terus telah menceritakan lagi ada Sufyan. Dari Sufyan dia berkata lagi, menceritakan lagi kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Lalu dia berkata lagi, telah menggambarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim. Kata ini bahwasanya dia pernah mendengar, dengar lagi, Al-Muhammad bin Waqqas ayat itu berkata, aku pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar berkata, aku mendengar Rasul. Nah, di sini misalnya dari wujud sini, dari yang menceritakan lagi, mendengar lagi, sampai ke Rasulullah, itu namanya sanad. Ya. Pas sudah Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung pada niatnya dan bahasa bagi tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa yang misalnya karena dunia yang ingin digampainya atau karena seorang perempuan yang ingin dirikannya, maka niatnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Nah, ini namanya makan. Dari sini sampai sini makan isi kandungan dari hadis tersebut. Nah, yang sini hadis riwayat Bukhari yang meriwayatkan. Ini namanya Bukhari. Dipaham ya sebenarnya ya. Jadi ini namanya dari sini itu namanya sanad sampai Rasulullah ngomong. Nah, dari Rasulullah ngomong sampai bawah ini namanya makan. Terus sampai sini hadis riwayat Bukhari akhirnya pembagian ini namanya Bukhari. Paham gampang ya? Dulu juga kan nggak tahu mana sanad mana makan, sudah dijelasin paham. Orang juga kan bersuruh dari hadis cuma tahu isinya doang, misalkan mana dunia, kemudian dia mau dulu segala macam, tapi ternyata itu makannya yang kita pelajari. Kenapa dipelajari makanan dulu? Pas kita SMP, SMA, SD kita tahu, biar gampang dia kita masih kandungannya aja. Kalau misalkan kita kesini-sininya, yang nggak tahu ini apa sih, buat apa sih, nggak tahu. Tapi ini fungsinya apabila hadis itu bisa dikatakan sahih, bisa dikatakan hasan, bisa dikatakan dhaif. Apabila sanadnya ini adalah sampai Rasul, nggak ada kecacatan. Kalau misalnya cacat dari apanya gitu, dari seorang dunia ada yang hilang, misalnya ini bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif, kayak gitu. Nggak kuat dari hadisnya, tetap hadis, cuma dhaif, kurang kuat. Jadi ini tuh hadisnya dari hadis bisa dikatakan hasan, bisa dikatakan sahih, bisa dikatakan dhaif dari sanadnya ini, kronologinya ini. Jadi paham ya di sini. Jadi hadis itu tadi apa? Jadi segala sesuatu yang dicampur tentang Nabi, apa perbuatan segala macamnya Nabi itu bisa dikatakan sebuah hadis. Terus ada tadi kita bahas masalah apa tadi? Sanadnya. Ini sanad itu perkataan ini. Oke? Paham ya? Jadi kalau misalkan nanti kamu pas kuliah atau SMA, saya sebut juga ada yang ini. Atau pondok
yang tersebut, misalnya ada yang bikin langsung dari syarat yang ada di dalam ini namanya syarat. Tapi kalau suruh dari mata dan isinya, dari isinya. Ini bisa ditanya ya, angka ini, jadi ini sekian pemaparan materi dari kata, apakah nanti kurang kata atau bagaimana, mungkin bisa dilihatkan di sana katakan semua pada penjelasan tadi ya. Oke, mungkin bisa dilihatkan. Terima kasih lanjut pemaparan kalian. Terima kasih kepada Pak Syawkila yang telah menyampaikan materinya. Semoga kalian bisa memahami ya. Dan selanjutnya ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh TTR Vina kepada TTR Vina. Silakan dari depan. Tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Teteh bakal menjelaskan tentang perbedaan Al-Quran dan Sunnah. Teteh di sini mungkin ada 6 poin yang sebenarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ini untuk yang pertama perbedaan Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, mukjizat itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa? Tahu itu? Jangan takut salah. Ada yang tahu? Mukjizat itu apa? Ya. Nah, jadi mukjizat itu suatu peristiwa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi. Gitu. Nah, jadi mukjizat ini diberikan kepada Nabi sebagai bentuk kenabian yang disebut. Jadi kalau dia benar-benar Nabi, itu pasti mempunyai mukjizat yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi setiap Nabi itu enggak semuanya sama dikasih mukjizatnya, pasti setiap Nabi beda-beda. Nah, kemudian kalau untuk hadis itu ada hadis nabawi atau kursi itu bukan mukjizat. Jadi Al-Quran itu merupakan mukjizat. Nah, kalau misalnya hadis itu bukan. Jadi tadi yang udah dijelasin sama Asyawki ya, kalau hadis itu segala sesuatu. Nah, segala sesuatunya itu dari perkataan, perbuatan, terus perilaku dan lain sebagainya dari Nabi itu yang di apa ya? Yang di ya pokoknya hadis itu segala sesuatu dari Nabi gitu kan. Nah, kemudian perbedaan Al-Quran dan hadis yang kedua yaitu nah ini yang kedua. Nah, perbedaan yang kedua dari Al-Quran. Al-Quran itu dijamin pemeliharaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari campur tangan manusia. Nah, jadi Al-Quran itu benar-benar dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu benar-benar sangat istimewa gitu kan, sehingga Al-Quran itu nggak ada campur tangan sama sekali dari manusia gitu, dari segi penyusunannya gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya hadis itu terpelihara namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Nah, jadi kalau hadis itu tetap dipelihara, cuman kan bedanya kalau misalnya Al-Quran itu kan benar-benar murni dari Allah gitu ya. Nah, kalau misalnya hadis itu enggak gitu, mungkin ada campur tangan manusianya. Nah, itu perbedaan Al-Quran dan hadis yang poin kedua. Kemudian untuk poin yang ketiga itu kalau misalnya Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir. Nah, ada yang tahu dong arti mutawatir kalau dari segi Al-Quran itu kayak gimana? Artinya itu apa gitu mutawatir? Ya, ya, jadi kalau misalnya dalam Al-Quran itu jadi setiap ayat demi ayat itu nggak langsung diturunkan sekaligus gitu pada satu ayat itu 30 juz gitu, enggak. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur gitu, bukan secara beriringan dan beruntun gitu, enggak sekaligus dalam satu hari sekian juz gitu. Nah, kemudian kalau misalnya hadis, nah kalau yang hadis itu diriwayatkan secara ahad dan mutawatir. Nah, di sini
mutawatir itu kan hadis yang periwatannya itu banyak gitu. Jadi perawinya itu banyak, nggak cuma satu. Nah jadi kalau misalnya kalian mungkin hadis yang perawinya banyak, periwatannya banyak, itu bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir, yang dimana nanti hadisnya itu udah pasti sahih gitu. Jadi nggak bakal bisa ada yang masukin gitu ya kalau misalnya hadisnya mutawatir. Nah beda lagi sama hadis ahad. Nah kalau misalnya hadis ahad itu bisa dibilang perawinya tuh dikit gitu, bahkan satu. Kan kalau misalnya mutawatir kan banyak ya, dari satu bisa jadi 40, bisa jadi berapa gitu periwatannya. Nah kalau misalnya ahad itu cuma satu, paling dikit. Nah jadi kalau misalnya hadisnya diriwayatkan secara ahad itu kemungkinan ada pemalsuan juga gitu. Jadi cara membedain hadis mutawatir apa aja gitu. Kalau ahad perawinya satu, kalau misalnya mutawatir perawinya banyak diriwayatkan oleh banyak perawi gitu. Kemudian perbedaan Al-Quran dan hadis selanjutnya. Nah di sini ada Al-Quran, salah satu surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Benar kan ya? Nah, kalau misalnya hadis, itu hadis tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat. Iya betul. Jadi kalau dalam sholat itu ada satu surat yang benar-benar wajib, tidak boleh kita tinggalin, yaitu surat Al-Fatihah. Sedangkan hadis itu enggak. Jadi kalau misalnya hadis itu sebagai penguat aja, itu penguat dari Al-Quran, gitu kan? Sumbernya gitu. Al-Quran itu diperkuat oleh hadis yang ada. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya. Nah, ini ada secara lafaznya gitu ya. Nah, secara lafaznya Al-Quran itu lafaz dan makna dari Allah. Dan jadi benar kalau Al-Quran itu benar-benar murni dari Allah. Sama kayak poin yang tadi sebelumnya, pemeliharaannya juga benar-benar dari Allah tanpa campur tangan manusia. Nah, beda dengan hadis. Perbedaan dari hadis. Hadis itu ada hadis qudsi sama hadis nabawi. Nah, dimana hadis qudsi itu maknanya, kemudian perintahnya, terus lafaznya itu benar-benar dari Nabi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau hadis nabawi itu lafaz, makna, kandungannya itu dari Nabi yang menyampaikan, cuma perintahnya benar-benar dari Allah. Sampai sih paham? Nah jadi udah bisa bedakan mana hadis qudsi, mana hadis nabawi. Kalau hadis nabawi maknanya dari Nabi, lafaz dari Nabi, tapi atas wahyu dari Allah. Sedangkan itu sebaliknya, kalau hadis qudsi makna dari Allah, lafaznya dari Nabi, menyampaikannya dari bahasa Nabi. Nah jadi perbedaan Al-Quran dan hadis itu ada 6 kan. Yang pertama apa aja? Tadi udah disebutin. Yang pertama Al-Quran sebagai mukjizat. Nah sedangkan kalau hadis itu bukan mukjizat. Nah yang kedua pemeliharaannya. Kalau Al-Quran murni dari Allah. Nah kalau hadis ada catatan manusia. Terus yang poin ketiga, kalau Al-Quran diriwayatkan ayatnya turun secara surat atau mutawatir. Kalau hadis tadi ada diriwayatkan secara ahad dan mutawatir. Nah terus yang keempat, salah satu surat dalam Al-Quran yang wajib dibaca saat surat apa? Nah, kalau misalnya hadis itu tidak wajib, tidak ada yang dibaca saat sholat. Kemudian poin yang kelima, lafaz dan makna dari Allah. Terus yang hadisnya ada hadis qudsi dan hadis nabawi. Nah terus ini yang keenam, nah yang keenam ini poin terakhir. Nah Al-Quran ini membacanya dinilai sebagai ibadah. Ya, nah kalau misalnya hadis itu membacanya tidak dinilai ibadah kecuali dengan dia menuntut ilmu Allah kebaikan lainnya. Jadi di sini teman-teman juga udah paham ya maksud dari Al-Quran itu apa gitu ya. Kalau misalnya kita baca Al-Quran, ya pasti diniat. Kalau misalnya diniat kita benar-benar ibadah, ya pasti kita akan dapat pahala, kita dinilai ibadah sama Allah. Nah kalau misalnya hadis itu ya benar-benar ibadah, tapi ya isinya tuh cuma sebagai penguat
kecuali kalau misalnya ini kayak teman-teman nih sekarang lagi niat nih dia hari ini saya mau berburu ini mau berburu sekarang belajar hadis sama teman-temannya pahamnya nah itu kemungkinan bisa dinilai dengan ibadah. Mungkin untuk perbedaan dan aku ada hadis dan yang yang ada di belakang semoga teman-teman juga pada paham kata ini dan kalau misalnya ada yang menanyain nanti bisa di jawab akhir ya. Ini dari efek untuk sekian. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Karena kita saja ya. Slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis dalam Islam. Menurut ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua untuk Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci menjadi sumber utama ajaran Islam, sedangkan hadis sebagai sumber kedua yang memberikan penjelasan dan contoh konkret tentang cara-cara mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sumber Islam itu ada empat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang ketiga qiyas. Nah, kenapa hadis ini disebut kedudukannya itu posisinya itu ada di nomor 2? Menurut pendapat para ulama menjelaskan bahwa sumber hadis ini menjadi sumber Islam itu karena Allah menyuruh kita menyuruh umat Islam untuk mentaati Rasul. Seperti yang menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 59 yang artinya wahai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul serta berkami di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, dari maksud dari kita apa namanya mentaati Rasul itu adalah kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah itu kan kita ikuti, kayak misalnya contoh kita sholat tahajud, kan kita sholat tahajud. Nah, Nabi kan itu melaksanakan sholat tahajud. Jadi kita kalau misalnya mengikuti sunnah dari Nabi, berarti kita telah mengikuti mentaati Allah, karena Allah telah menyuruh kita untuk mentaati Rasulnya. Nah, alasan yang kedua itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 158, kata-kata Nabi Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah dari kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia, serta yang menghidupkan dan menangkan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Itulah Dia agar kamu mendapat kehidupan hidup. Nah, dari ayat tersebut diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebab bila kita mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, kita akan mengikuti apa yang tadi yang dikerjakan oleh Nabi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sunnah merupakan dalil yang mempunyai kekuatan hukum. Nah, kemudian alasan yang terakhir, hadis itu sama aja kayak wahyu. Jadi setiap hadis yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini adalah berdasarkan wahyu yang diberikan Allah. Karena Nabi Muhammad tidak berkata menurut kehendaknya sendiri, tetapi semua itu adalah berdasarkan wahyu. Jadi ketika Nabi berkata kepada berbuat sesuatu itu berasal dari wahyu yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi disimpulkan bahwa hakikatnya sunnah Rasul adalah petunjuk yang juga berasal dari Allah. Sebenarnya ulama berpendapat dengan adanya tingkat wajib kepada Rasul dan penegasan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diridhoi sepenuhnya oleh Allah sebelum berabad. Maka semua ini jelas menunjukkan adanya kewenangan bagi Nabi untuk menggariskan sunnahnya sendiri. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak
Jadi tadi alasan kenapa hadis itu berkedudukan posisi sebagai sumber keputusan kedua itu ada tiga. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk menaati Rasul. Kemudian yang kedua, Allah juga memerintahkan bahwa nanti itu adalah Rasulnya Allah. Nah yang ketiga, tadi nanti yang kedua asli dikatakan itu berdasarkan wahyu yang Allah berikan. Ya, mungkin Terima kasih kepada Teh Alma yang sudah menyampaikan materinya. Terus kemudian selanjutnya yang terakhir ada pemateri kita nih yang akan disampaikan oleh siapa itu yang terakhir itu kalian tahu nggak namanya? Anissa. Kepada Teh Anissa dipersilakan maju ke depan. Oke, baik. Saya katakan terima kasih kepada moderator tugas yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kan Al-Quran itu sebagai sumber hukum pertama dalam Islam. Jadi kita kalau mau mengambil hukum apapun, sholat, berpuasa, itu dari Al-Quran pertama. Nah, kemudian yang kedua ada hadis. Nah, di sini ada tiga fungsi. Yang pertama, hadis itu bayan takrir atau memperkuat Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, menafsirkan Al-Quran. Dan yang ketiga, bayan tasyri, memberikan kepastian hukum. Jadi bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasyri. Ingat ya, takrir, tafsir, tasyri. Oke, boleh next slide. Nah, sekarang bayan takrir, kita bayan takrir dulu nih. Bayan takrir itu kan tadi memperkuat Al-Quran. Kok kenapa Al-Quran perlu diperkuat? Al-Quran yang sebenarnya sudah kuat. Kita mau melihat hukum apapun di situ ya sudah benar dari Allah. Cuma dengan adanya hadis itu bisa lebih memperkuat lagi. Dari Allahnya ada, dari hadisnya juga ada. Oke, coba kita lihat contohnya ya. Di Al-Quran itu di sini ada perintah sholat dan zakat. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Terus perintah puasa di Al-Baqarah 183 sama perintah haji di Al-Imran 97. Ini kan perintah-perintah apa nih? Yang di sini apa nih? Rukun Islam, ya, sholat, puasa, zakat, haji, dan syahadat. Nah, sekarang di hadisnya mana? Next slide ya. Nah, ini adalah hadisnya. Ada yang mau coba bacakan nggak? Ya, siapa? Yang mau coba? Atau saya yang bacakan? Bacakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yubniyal Islam ala khamsin ala an yu'badallah wa yakfara bima dunah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaum ramadan. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu agar Allah disembah dan agar selainnya dikukuhkan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan berpuasa. Jadi ayat yang tadi, yang sholat, haji, puasa itu diperkuat oleh hadis yang ini. Isinya sama nggak? Sama kan dengan rukun Islam, cuma dia lebih diperkuat tadi. Nah ini juga apa sih? Dasar ya dari apa sih? Rukun Islam itu. Dan kesimpulannya rukun Islam yang disimpulkan para ulama, ini kan dasarnya ya. Betul gak sih? Guys. Nah, jadi pakai hadis yang ini ya tuh. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 16 tentang rukun Islam. Jadi itu tadi bayan takdir. Paham ya? Memperkuat
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iqamus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berkumpullah beserta orang yang berkumpul. Ketika kita melihat dalil ini, ya, membaca, kan diperintahkan sama Allah, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berkumpullah beserta orang yang berkumpul. Maksudnya apa sih? Bisa paham nggak kalau cuma lihat ini? Bisa paham nggak ya? Sholat ya sholat, tapi sholat itu bagaimana gerakannya, apa bacaannya, apa saja hukumnya, apa waktunya, apa yang membatalkan, kan tidak ada ya, dan dijelaskan di sini. Nah makanya kita butuh hadis sebagai tafsir dari ayat ini. Next slide. Nah hadisnya ini, hadisnya simpel ya sebenarnya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6705. Bismillahirrahmanirrahim. An Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallu kama ra'aitumuni usolli. Dari Malik Nabi SAW bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tadi kan di Al-Qur'an diberitakan sedangkanlah salat, baiklah salat. Terus di hadisnya kita lihat, kan kita bertanya bagaimana salatnya. Maka kita lihat di hadis. Hadisnya kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita itu buat caranya sholat tidak Nabi jabarkan, tidak Nabi deskripsikan secara dengan ada drama seperti ini ya. Tidak dimulai dari takbir misalnya gitu, tapi disuruh lihat. Nah maka dari perintahnya Nabi ini disuruh melihat, para sahabat lihat. Nah ketika para sahabat lihat, dari kalangan ulamanya dituliskan apa saja gerakannya, apa yang membatalkannya, bagaimana rukuknya Nabi. Itu nanti sama sahabat yang ngejelasinnya, bukan sama Nabi. Nabi di sini hadisnya cuma disuruh melihat. Nah dari tulisan sahabat itu sehingga nanti diajarkan kepada muridnya, kepada para ulama sampai kepada kita semua. Tuh. Terus sekarang tahu nih sholat kan, bisa sholat, tahu bacaannya. Nah itu nanti sumbernya dari sini. Jadi hadis Nabi ini. Nabi diajarkanlah oleh Jibril, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatnya nih, banyak tafsir sebagai penjelas ya dari ayat tadi. Jadi intinya ya kalau Allah perintahkan, kalau ada ayat Al-Quran yang masih bersifat global, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana sholatnya? Lihat hadis. Ya itu fungsi hadis yang kedua, bisa menjelaskan Al-Quran. Kayak udah next slide. Nah yang ketiga sebagai daya tasyri'. Tadi apa daya tasyri'? Menciptakan hukum yang belum ada di Al-Quran aslinya. Hukumnya sudah ada, cuma lebih spesifiknya belum. Misalnya tentang hukum zakat. Di Al-Quran ada nggak hukum zakat? Nah tadi ayatnya tadi, wa iqamus shalah wa ita'uz zakat. Tentang sholat dan tunaikanlah zakat. Ada kan perintah zakat? Cuma kalau buat perintah zakat kita ada nggak? Tidak ada. Nah makanya nanti kita butuh hadis sebagai pencipta atau mewujudkan hukum yang baru. Nah contohnya hadis ini. An Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakat al-fitri min Ramadan so'an min tamrin aw so'an min sya'irin ala kulli qurrin aw 'abdin zakarin aw unta minal muslimin. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan untuk membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan sebesar 1 sak dari kurma atau dari gandum atas setiap orang merdeka atau budak dari laki-laki